Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama Putra, mahasiswa angkatan 63 dari Prodi Antropologi Sosial Universitas Tanjung Pura. Kali ini diizinkan saya untuk membuat video tugas UAS yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Profesor Dr. Haji Arkanuddin, MSI, serta Mbak Dwi Surti Junida Estos, MSI. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Dwi untuk tugas video UAS kali ini yang berjudul perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama-tama kali ini saya akan menjelaskan tentang apa pengertian dari perubahan sosial. Nah, perubahan sosial sendiri merupakan bentuk transformasi yang signifikan dan berkelanjutan dalam struktur dan fungsi masyarakat, di mana hal ini merupakan perubahan yang terjadi dalam organisasi sosial, pola interaksi, serta norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perubahan sosial ini bisa terjadi secara lambat ataupun cepat dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terjadi seperti faktor teknologi, ekonomi, politik, kebudayaan, dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perubahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini saya mengambil contoh yaitu tentang perubahan sosial dalam pola konsumsi. Nah, perubahan sosial dalam pola konsumsi ini memiliki banyak artian. Kali ini saya akan menjelaskan contohnya, yaitu perubahan sosial dalam pola konsumsi, yaitu tentang perbelanjaan. Contohnya yaitu di bidang e-commerce, di mana perubahan sosial ini terjadi dalam contoh di mana dulu orang-orang selalu berbelanja itu secara langsung atau langsung ke toko fisik belanja, seperti datang ke tempat-tempat perbelanjaan seperti pasar tradisional ataupun pasar modern seperti mall. Namun seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang. Kali ini kita sudah mendapatkan kemudahan untuk berbelanja menggunakan e-commerce yang tersedia seperti aplikasi-aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Hal ini memudahkan orang-orang untuk berbelanja tanpa harus datang ke toko tersebut, karena di aplikasi-aplikasi e-commerce ini juga menyajikan dan menawarkan kenyamanan dalam memilih produk yang lebih lengkap dan beragam, serta dengan potongan-potongan harga yang lebih banyak. Hal ini menyebabkan orang-orang sekarang sudah lebih jarang datang ke toko fisik, online, ataupun perbelanjaan di pasar-pasar langsung, sehingga menyebabkan perubahan sosial dapat terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh perubahan sosial yang kedua yang terjadi yaitu dalam segi penyimpanan uang serta metode pembayaran. Dulu, kalau orang-orang ingin berbelanja, kita hanya mengenal dengan menggunakan metode transfer menggunakan kartu ataupun cash. Namun seiring waktu sekarang teknologi berkembang, sudah ditemukan dengan namanya yaitu metode pembayaran menggunakan kris ataupun QRIS, di mana orang-orang hanya perlu menggunakan e-wallet atau dompet digital mereka untuk membayar suatu barang ataupun jasa. Contoh-contoh dari aplikasi e-wallet ataupun metode pembayaran secara online yang tersedia itu seperti contohnya GoPay, OVO, dan Dana yang dapat digunakan oleh orang-orang. Nah, hal ini juga memudahkan orang-orang untuk melakukan jasa pembayaran, sehingga perubahan sosial dapat dinilai terjadi dalam hal ini. Baik, itu mungkin sedikit dari perubahan sosial yang akan saya jelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan dari penjelasan materi saya tadi dengan mata kuliah perubahan sosial dan budaya. Pastinya penjelasan dan mata kuliah tadi sangat berhubungan, karena dari penjelasan saya dapat menginformasikan mengenai perubahan-perubahan sosial yang terjadi, serta menginformasikan kepada teman-teman sendiri faktor-faktor apa sih yang menyebabkan perubahan sosial dapat terjadi di sekitar kita. Dan setelah itu pastinya saya dapat mengedukasi teman-teman sendiri bagaimana cara kita memanfaatkan perubahan sosial budaya tersebut agar bisa menjadi hal yang positif. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya hari ini mengenai perubahan sosial adalah perubahan sosial disebabkan oleh banyak faktor yang saya sebutkan tadi, hanya beberapa seperti contohnya yaitu faktor teknologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Masih banyak sebenarnya penyebab ataupun faktor dari perubahan sosial dapat terjadi. Dan setelah itu kesimpulan yang lain adalah perubahan sosial dan budaya dapat menimbulkan pengaruh positif dan negatif. Tergantung bagaimana sikap dari setiap orang menanggapi hal tersebut. Jika kita dapat menyikapi setiap perubahan sosial dengan baik, maka hal tersebut pasti akan dirasakan positif oleh setiap orang. Namun, jika hal itu tidak digunakan dengan baik, maka perubahan sosial di sekitar kita akan terasa menjadi hal yang negatif. Jadi, tergantung bagaimana kita menanggapi setiap perubahan sosial yang ada. Baik, mungkin sekian dari penjelasan yang saya dapat berikan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Semoga dari video ini dapat dijabarkan dengan jelas mengenai perubahan sosial yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.